Selasa, tanggal 16 Juli tahun 2024, bab 3192, ada ahli di balik layar. Bab 8261 sampai bab 8265. Melihat pemberitahuan tersebut, Steve tanpa sadar bergumam, "Saya baru saja memberikan uang tersebut kepada BBC dan melaporkannya. Ketepatan waktunya terlalu cepat." BBC, Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Apa yang dilaporkan BBC? Apakah mereka melaporkan tentang keluarga Hogwarts? Ya, Steve menyalakan teleponnya dan dengan cepat melihat-lihat berita, dan berkata kepada Ye Chen, "Tuan Ye, Jenny Hogwarts dari keluarga Hogwarts benar-benar menerima seluruh tindak lanjut dan wawancara media. Dalam berita itu penuh dengan foto-fotonya. Wanita tua ini sangat licik sehingga dia mengemasnya bahkan sebelum dia menghabiskan uangnya." Meskipun Ye Chen tidak melihat isi beritanya, dia tidak terkejut sama sekali. Dia tersenyum dan berkata, "Mereka menghabiskan $1 miliar, jadi tidak ada salahnya mengemasnya." Steve tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, tetapi dia tidak tahu bagaimana sikap penculiknya ketika mereka melihat laporan berita ini. Suami dan putranya masih saling bergandengan tangan. Bukankah dia khawatir penculik itu akan marah setelah melihat berita dan membawanya pergi? "Apakah kamu ingin membunuh suami dan anakmu?" Setelah itu, dia menyerahkan teleponnya kepada Ye Chen dan berkata, "Tuan Ye, lihat, banyak foto yang diambil oleh wartawan media di rumahnya, yang membuktikan bahwa dia mungkin telah melakukan kontak dengan media kemarin." Ye Chen mengambil telepon dan melihat-lihat isi beritanya. Isinya tidak lebih dari memperkenalkan hilangnya ayah dan anak Hogwarts di luar negeri. Kemudian memperkenalkan para penculik yang meminta $1 miliar. Dan kemudian melakukan peninjauan menyeluruh terhadap Jenny Hogwarts, rekam jejak. Menurut media, mereka merekam seluruh proses istri hebat dan ibu hebat ini mengambil keputusan sulit. Setelah menonton berita, Marvin hendak mengembalikan ponselnya kepada Steve ketika dia melihat ponsel Steve mendapat dorongan lagi dari CNN. Judulnya adalah "Jenny Hogwarts, Istri, Ibu, dan Kepala Keluarga yang Terhormat." Ye Chen tidak mengklik untuk melihatnya, tetapi tersenyum dan berkata, "BBC dan CNN melaporkannya. Dia pasti sudah merencanakannya sebelumnya. Sepertinya harus ada ahli di belakangnya untuk membimbingnya. Pokoknya, menghabiskan uang tidak bisa menyelamatkannya. Jadi mengapa tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk mempromosikan diri kita sendiri?" Saat dia berbicara, Marvin bertanya dengan rasa ingin tahu, "Ngomong-ngomong, apa hubungan antara Anne Hogwarts ini dan keluarga Rothschild Anda?" Steve berkata, "Dia adalah sepupu ayah saya dan putri sepupu saya. Hubungannya sudah sangat lama." Ye Chen mengangguk dan berkata dengan santai, "Meskipun hubungannya jauh, ayahmu masih secara khusus mengirimmu ke Jinling untuk mencari ayah dan anak. Terlihat bahwa ayahmu masih mementingkan masalah ini. Jenny ini mungkin juga pergi kepada ayahmu untuk mendiskusikannya."
Mungkin ayahmu yang memberinya ide. Steve mengerutkan kening dan berpikir sejenak sebelum dia tiba-tiba menyadari, Tuan Ye, jika Anda berkata demikian, sangat mungkin untuk mendapatkan lebih dari satu bagian dari uang yang dibelanjakan. Ini selalu menjadi gaya ayah saya. Ye Chen tersenyum dan berkata, sepertinya kamu sangat mengenal ayahmu. Steve mencibir, bagaimanapun, mereka mengatakan bahwa seorang anak laki-laki lebih baik daripada seorang ayah, dan seorang ayah lebih baik daripada seorang anak laki-laki. Saya sangat mengenalnya. Saat dia mengatakan ini, Steve memutar matanya dan bertanya kepada Ye Chen, Tuan Ye, masalah ini telah diberitakan di media berita. Saya khawatir ini akan membawa Anda masalah yang tidak perlu, bukan? Steve merasa karena ayahnya menasihati Jenny di belakang punggungnya mengenai masalah ini adalah kesempatan bagus untuk menginjak ayahnya di depan Ye Chen. Saat ini, hubungan kepentingan antara ayah dan anak sangat rapuh. Siapapun yang dicondongkan Ye Chen mungkin secara langsung mengancam kepentingan dan umur orang lain. Oleh karena itu, ada baiknya dia mengambil kesempatan ini untuk membiarkan Ye Chen mengkritik kepentingannya ayah. Ye Chen secara alami tahu arti kata-kata Steve, dan bahkan tahu bahwa dia diam-diam mencoba merendahkan ayahnya sendiri. Tetapi Ye Chen tidak menganggapnya serius. Faktanya, hal semacam ini tidak akan membawa pengaruh apapun padanya masalahnya. Lagi pula, tidak ada yang bisa mengetahui keberadaan sebenarnya dari ayah dan anak tersebut. Jika suatu saat berita itu bocor, itu pasti ulah Steve. Jadi Ye Chen yakin dia tidak punya keberanian untuk memberitahu siapapun. Namun, untuk memuaskan kepintaran Steve, Ye Chen berpura-pura tidak senang dan berkata, aku akan membuat ayahmu membayar kepintaran seperti itu di belakangmu. Saat dia pergi ke Eropa Utara dalam beberapa hari, aku akan beritahu dia apa itu berarti merugikan diri sendiri. Steve diam-diam senang dan dengan cepat mengungkapkan sikapnya. Tetapi Tuan Ye tidak perlu khawatir bahwa hanya orang luar seperti saya yang tahu tentang masalah ini. Tetapi saya pasti akan merahasiakannya dan tidak akan memberitahu siapapun. Hubungan antara Hogwarts dan putranya ini tentangmu. Ye Chen mengangguk. Saat ini, Hongwu mengetuk pintu dan masuk. Dia berkata kepada Ye Chen, Tuan Ye, bisakah Anda menyajikan makanan panas? Ye Chen melambai dan berkata, ayo, Hongwu, silakan duduk dulu. Kebetulan ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu dan Steve. Hongwu segera duduk di sisi lain Ye Chen dan berkata dengan hormat, Tuan Ye, tanyakan saja kepada saya apakah ada yang harus Anda lakukan. Ye Chen melirik Steve dan berkata, ngomong-ngomong, saya ingat Steve berada di peternakan anjing dan berkata dia akan menyumbangkan $100 juta AS kepada Anda untuk perluasan dan peningkatan. Apakah ini benar? Sebelum Hongwu dapat berbicara, Steve bergegas menjawab, ya, jangan khawatir. Tuan Hong, saya akan mengatur seseorang untuk membayar uang ini ketika saya kembali. Jika tidak nyaman bagi Anda untuk melakukannya, kumpulkan.
saya juga bisa mengubahnya menjadi cryptocurrency untuk Anda. Ye Chen tersenyum dan berkata, selama ini masalahnya, ingatlah Steve, dan Hong Wu juga. Ketika Steve kembali ke Amerika Serikat, Anda akan menghubungi dia dan menyelesaikan masalah ini sesegera mungkin. Hong Wu berkata dengan hormat, Tuan Ye, jangan khawatir, saya akan menghubungi Tuan Rothschild. Steve takut Ye Chen akan mengira dia pelit. Jadi dia segera berkata kepada Ye Chen, Tuan Ye, jika Anda membutuhkan saya dimanapun di masa depan, tanyakan saja, dan saya akan melakukan yang terbaik. Ye Chen memikirkan sesuatu dan berkata, ngomong-ngomong, dalam 2 hari, model AI yang dibuat ayahmu di Eropa Utara akan dikirimkan ke Ratu Eropa Utara. Saya berencana untuk pergi ke sana dan mengamati. Bisakah Anda membantu saya mengatur pesawat dengan latar belakang yang bersih, jet pribadi yang tidak ada hubungannya dengan keluarga Rothschild? Saya akan menggunakannya untuk sementara waktu. Ye Chen dulu mengandalkan jalur penerbangan pesawat untuk menembak setiap gerakan Po King Hui. Sekarang Po King Hui telah menyadari celah ini. Sambil mengisi celahnya sendiri, dia juga harus belajar bagaimana menggunakan celah ini untuk memantau orang lain. Jika mereka memperhatikan keluarga Ye, dan mereka mungkin juga akan memperhatikan pesawat keluarga Ye. Mengambil pelajaran dari pertemuan dinasti Qing, Ye Chen berencana untuk tidak terbang dengan pesawat keluarga Ye sebanyak mungkin. Ketika Steve mendengar bahwa Ye Chen memintanya untuk membantu dengan jet pribadi, dia langsung berkata tanpa berpikir, Tuan Ye, jangan khawatir, masalah ini akan saya urus. Saya akan mengatur pesawat ke Jinling hari ini. Kapan kamu berencana menggunakannya? Ye Chen berkata, kamu bisa tiba di Jinling lusa. Aku mungkin akan berangkat lebih awal lusa. Steve berjanji, jangan khawatir. Pesawat dan awaknya akan bersiaga di Jinling besok malam. Ye Chen melambaikan tangannya. Saya hanya ingin pesawatnya, dan saya memiliki krunya sendiri. Minta saja kru mereka untuk menerbangkan pesawat itu. Steve mengangguk, memikirkan apa yang terjadi di Eropa Utara. Dan mau tidak mau berkata kepada Ye Chen, Tuan Ye, mengapa kamu tidak memberitahu ayahmu ketika kamu kembali nanti, dan biarkan aku pergi ke Eropa Utara di tempatnya, sehingga Anda masih bisa berada di Eropa Utara dalam beberapa hari ke depan. Sampai jumpa. Ye Chen tersenyum dan berkata, menurutku ayahmu pasti akan pergi ke sana secara langsung. Jantung Steve berdetak kencang dan dia dengan cepat bertanya kepadanya, Tuan Ye, apakah Anda sudah menjanjikan syarat apapun kepada ayah saya? Bersambung.